Para prajurit dari suku Afrika beraksi ketika Ciklop yang sangat berbahaya menyerang desa mereka. Keahlian mereka tidak cukup untuk menghentikannya, jadi mereka mencari bantuan dari pemburu monster legendaris yang bersiap untuk bertarung. Namun asal mula cerita ini sebenarnya dimulai bertahun-tahun yang lalu, remaja laki-laki Jack selalu dalam masalah karena dia terus-menerus marah dan membentak siapapun karena hal-hal kecil hingga benar-benar melakukan kekerasan. Gurunya akan selalu menghukumnya dengan penahanan atau latihan ekstra dan membuatnya meminta maaf kepada para korbannya, tetapi tidak ada yang cukup untuk menghentikannya. Tapi tidak selalu seperti itu. Jack dulunya adalah anak baik yang hidup bahagia bersama keluarganya sampai hari naas mereka pergi berkemah. Orang tuanya menari mengikuti musik di radio dan Jack menirunya dengan saudara perempuannya, tetapi gadis itu pergi ke hutan. Tiba-tiba, seekor troll muncul dan mulai memakan anak itu. Jack sangat ketakutan hingga dia membeku dan hanya bisa menonton. Orang tua buru-buru membantu, tetapi troll itu memakan ibunya juga. Sang ayah mencoba membalas dan troll itu dengan cepat mengalahkannya, jadi tepat sebelum mati, dia menyuruh Jack lari. Setelah melihat ayahnya juga dimakan, Jack berlari secepat mungkin dan menjadi satu-satunya yang selamat. Saat ini, Jack berusia 20-an dan masih menyimpan amarah yang mudah dia keluarkan. Namun, dia berusaha untuk menjadi lebih baik. Dia mendapat pekerjaan sebagai tukang ledeng, memulai kelas malam hingga menyelesaikan sekolah menengah, dan menemui konselor Silverstein untuk mendapatkan bimbingan. Namun pertanyaan apapun yang diajukan oleh Silverstein hanya memicu kata-kata kasar dari Jack dan tidak ada kemajuan yang pernah dicapai. Malam ini Jack datang terlambat ke sekolah, hal yang sangat biasa baginya dan tidak mengejutkan Profesor Crowley. Pacar Jack, Eve, memberinya catatan untuk memarahinya karena melewatkan sebagian besar kelas dan bahkan tidak membawa pulpen, tetapi Jack lebih memperhatikan gadis-gadis lain di ruangan itu. Malam ini Crowley menunjukkan kepada siswa bagaimana natrium dapat membuat ledakan saat dimasukkan ke dalam air. Segera setelah kelas selesai, Eve mengomel pada Jack karena sangat tidak bertanggung jawab, dan teman sekelas Johnny datang untuk menawarkan catatannya untuk membantu, tetapi juga untuk merayu Eve. Jack mulai kesal, tetapi untungnya sebelum dia bisa membentak, Crowley memanggilnya. Sang profesor juga memarahi Jack karena selalu datang terlambat, tapi yang terpenting dia meminta keahliannya sebagai tukang ledeng karena dia bermasalah dengan pipa di rumah barunya. Beberapa saat kemudian, Jack tiba di tempat Crowley dan bertemu dengan anjingnya, Waldo. Rumahnya masih dirapikan, dan Crowley menjelaskan bahwa dia mendapatkannya dengan sangat murah karena ada cerita buruk di baliknya. Jack pergi ke ruang bawah tanah untuk mulai mengerjakan pipa, dan setelah selesai, dia meminta Crowley untuk mencoba bak cuci. Sayangnya, perbaikan tidak berhasil dan karena seluruh pemasangan rusak, katup mengenai wajah Jack. Sementara di luar, tanah terbuka memperlihatkan sesuatu yang bercahaya. Jack menjelaskan kepada Crowley bahwa mereka perlu mengganti katup, jadi dia mengambil bagian lama dan berjanji untuk kembali setelah menemukan penggantinya. Pada awalnya Vanya tidak mau hidup, dan Jack mulai membuat ulah yang terputus saat mesin akhirnya bereaksi, menghentikan berbagai hal sebelum menjadi kasar. Beberapa waktu kemudian, Crowley tertidur di mejanya. Waldo di luar menggonggong di lubang di tanah, yang sekarang mengeluarkan asap misterius. Asap ini menyelinap masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan dihirup oleh Crowley. Yang tiba-tiba bangun dan tiba-tiba berdiri dan memperlihatkan mata hitamnya. Bergerak agak canggung, Crowley berlari melewati rumah dan menabrak pintu dengan tubuhnya sendiri beberapa kali sampai dia menyadari bagaimana cara membukanya, lalu dia berlari ke taman meski hujan. Keesokan harinya, Crowley bangun ketika dia mendengar Waldo membentaknya. Dia terkejut menemukan dia tertidur di taman dan tangannya agak kotor seolah-olah dia telah menggali, tidak mengingat apapun tentang semalam. Ketika dia berbalik, dia memastikan bahwa penggalian adalah apa yang dia lakukan. Lubangnya belum terlalu dalam, tapi sekarang Crowley penasaran dan bergegas mengambil sekop untuk menyelesaikan apa yang dia mulai. Setelah menggali lagi, Crowley menemukan pipa yang rusak dan sebuah kotak misterius, yang kemudian dia keluarkan dari lubang dengan merantainya ke truknya. Setelah kotak itu dibawa ke kantornya, Crowley membukanya dan menemukan kerangka manusia. Dia memberikan tulang kaki ke Waldo lalu melihat lebih dekat untuk menemukan kejutan besar. Di dalam tulang rusuk, ada jantung hitam yang masih berdetak. Waldo yang waspada menggonggongnya, tetapi Crowley tetap mengambilnya dan mencoba membuatnya berhenti bergerak, namun ini hanya membuat jari-jarinya tertutup cairan lengket. Tiba-tiba tangannya bergerak sendiri dan mendorong jantung ke dalam mulut Crowley. Memaksanya untuk menelannya utuh sebelum jatuh pingsan. Sementara itu Jack pergi ke toko perangkat keras untuk mendapatkan katup baru. Petugas Howard terkejut melihat katup adalah model yang sudah bertahun-tahun tidak dia lihat, dan ketika Jack mengatakan di mana dia menemukannya, Howard ketakutan. Dia meminta anak laki-laki itu untuk kembali besok untuk barang baru dan berjanji untuk berbagi cerita tentang kutukan di balik rumah itu. Kembali ke Crowley, dia bangun dengan bersendawa di lantai kantornya. Dia tidak bisa berhenti menggaruk dadanya dan merasa sangat lapar, jadi dia memeriksa lemari es. Dia mencoba seladanya dan memuntahkannya, tapi ham dan susu yang dia sukai, sepertinya dia rakus akan produk hewani saja. Di malam hari, Jack tiba di kelas tepat waktu dan
Yang datang terlambat adalah Crowley, yang terlihat sangat berantakan. Pakaiannya kotor, dia terus bersendawa dan menggaruk dadanya, dan masih ada makanan di tangannya. Ketika salah satu siswa bertanya apakah dia sakit, dia hanya tertawa dan berkata sedikit. Kemudian Crowley beralih ke papan tulis hanya untuk mulai menulis omong kosong, menyebabkan semua orang tertawa tepat sebelum dia muntah di seluruh papan. Crowley mencoba membersihkannya dengan lengan bajunya dan memutuskan untuk mengakhiri kelas hari ini. Di luar, Johnny mencoba merayu Eve lagi. Saat Jack lewat, Johnny mengatakan kepadanya bahwa dia harus memperlakukan Eve dengan lebih baik dan bersikeras bahwa Jack perlu santai. Tidak membiarkannya pergi sampai mereka berbicara. Menjadi kesal, Jack memukul lehernya, dan sekarang dia harus mengantar Eve pulang sementara dia meneriakinya karena melakukan kekerasan selama perjalanan. Crowley pulang juga dan datang dengan seember ayam goreng karena dia tidak bisa berhenti makan. Waldo tidak akan mendekat untuk menerima tuannya dan menggonggong setiap kali dia melihatnya. Crowley mengabaikannya dan pergi mencari lebih banyak makanan, hanya untuk berhenti ketika dia merasakan sensasi aneh di perutnya. Benjolan di bajunya mulai bergerak sendiri dan tiba-tiba, sebuah tentakel keluar dari tubuhnya. Karena ketakutan, Crowley meraihnya dengan kedua tangan dan berjuang melawannya sampai dia menemukan gunting untuk memotongnya. Setelah itu, Crowley memeriksa lemari es. Tetapi hanya ada sayuran yang tersisa. Karena Waldo tidak berhenti menggonggong padanya, Crowley mengejarnya untuk mengajaknya makan malam. Keesokan harinya, Jack memberitahu Silverstein bahwa menurutnya dia harus pindah ke negara lain untuk memulai kembali. Silverstein menunjukkan bahwa Jack hanya berusaha melarikan diri dari masalahnya dan bersikeras bahwa mereka harus berbicara tentang tragedi keluarga Jack. Jack tidak mau membicarakannya karena semua orang mengolok-oloknya karena mengatakan dia melihat monster, dan dia masih merasa bersalah karena melarikan diri. Silverstein mengatakan justru itulah sumber kemarahan Jack, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kemudian, Jack pergi menemui Howard untuk mendapatkan katup baru. Howard panik lagi dan setelah minum minuman keras, dia menceritakan kisahnya. Ketika dia masih kecil, Howard tinggal di rumah itu bersama pamannya Emmett. Pria ini bekerja sebagai peneliti dan dia berkeliling dunia mengumpulkan barang-barang. Barang yang dibawanya dari Jepang adalah hati hitam yang disegel dalam kotak kaca, dan Howard kecil terpesona olehnya. Legenda mengatakan bertahun-tahun yang lalu setan telah menyusup ke dunia kita dengan tujuan menyebarkan kejahatan di antara manusia. Sekelompok pria menghancurkan iblis itu dan jantungnya disimpan sebagai piala, tetapi konon kejahatan masih mengintai di dalamnya. Itu melewati banyak tangan dan toko sampai Peter membelinya di toko barang antik. Suatu malam, Howard kecil sedang melihat hati dan secara tidak sengaja menjatuhkan kotak itu, memecahkan kacanya. Belakangan, asap mulai menyelinap keluar dari kotak dan mengambil alih pikiran Peter, membuat matanya menjadi gelap. Sama seperti Crowley, Peter mulai bertingkah aneh, merasa lapar terus-menerus dan makan cukup untuk memberi makan negara kecil. Howard kecil menjadi takut dan mencentang kotak itu, hanya untuk menemukannya kosong. Beberapa waktu kemudian, Howard mendengar suara-suara di luar dan menemukan Emmett sedang memakan anjing mereka. Saat Howard mendekat, Emmett menggigit anak itu dan memakan tangannya. Karena ketakutan, Howard berhasil menarik lengannya dan lari ke dalam rumah, di mana dia mencari senapan pamannya dan menggunakannya untuk membunuhnya. Setelah itu, Howard memasukkan Emmett ke dalam kotak untuk menguburnya di halaman belakang, dan dia yakin dia masih bisa mendengar detak jantungnya. Jack tidak mengerti bagaimana seorang anak dapat menyeret Emmett ke dalam kotak dan menggali tanpa bantuan tangan, jadi Howard menunjukkan pengganti kailnya untuk membuktikannya. Ini masih belum cukup untuk membuat Jack peduli, dan dia pergi setelah membayar katupnya. Nanti di sekolah, Jack mencoba meminta maaf kepada Eve atas kejadian tadi malam, tetapi ini hanya memicu pertengkaran yang berakhir dengan Eve bertanya-tanya apakah mereka harus bertemu orang lain. Jack tidak ragu-ragu menerima putus, menyebabkan Eve tersinggung oleh betapa cepatnya dia siap untuk menyingkirkannya. Ketika mereka memasuki ruang kelas, mereka menemukan Crowley sedang tidur di atas meja, dan lengan bajunya berlumuran darah. Dua siswa menjatuhkan buku yang berat di atas meja dan kebisingan itu membangunkan Crowley. Setelah bersendawa, Crowley berjalan berkeliling sambil menggaruk dadanya dan terlihat bingung. Dia juga muntah lagi, dan saat perutnya keroncongan, dia kehilangan kendali atas lengannya. Seorang siswa yang khawatir mendekatinya untuk memeriksanya, tetapi Crowley mendorongnya, menyakitinya. Kemudian dia berbalik untuk mengungkapkan ada tumor raksasa yang tumbuh di dadanya, belum lagi dia memuntahkan darah. Para siswa melarikan diri ketakutan dan Jack memastikan untuk membantu gadis yang terluka itu pergi saat Crowley berlutut. Tubuhnya mulai berubah menjadi bentuk yang sangat aneh dan tentakel keluar dari punggungnya. Yang dia kirimkan ke koridor untuk menangkap para siswa. Jack, Eve, dan gadis itu bersembunyi di ruang kelas, dan Jack berhasil menutup pintu tepat saat tentakel mencoba masuk, memotong ujungnya. Siswa lain tidak seberuntung itu, dan tentakel menyeret mereka kembali tanpa peduli jika mereka terkena benda apapun dalam prosesnya. Ketika siswa dibawa kembali ke kelas, mereka menemukan Crowley telah menjadi binatang menjijikkan yang menutupi tempat itu dengan go. Jantung hitam terlihat berdetak di tubuhnya yang menyimpang.
Korban pertamanya adalah Johnny, yang didorong ke lantai sebelum Crowley memasukkan salah satu tentakelnya ke dalam mulutnya untuk mengisinya dengan cairan beracunnya. Sesaat kemudian, Johnny berdiri untuk mengungkapkan bahwa dia juga monster, dan Crowley mengirimnya untuk menemukan trio yang hilang sementara dia merawat siswa berikutnya. Sementara itu Jack mencoba menggunakan kabel untuk mengikat pintu. Eve terus ketakutan karena menurutnya mereka harus pergi, bukan mengurung diri, dan Jack menjadi jengkel karena teriakannya yang terus-menerus dan gadis-gadis yang menangis karena luka kecil. Pada saat itu, Johnny masuk ke dalam ruangan. Eve kabur, tapi gadis lain tidak cukup cepat dan Johnny menangkapnya. Jack mencoba menyelamatkannya tanpa hasil dan menyadari Johnny memakannya, jadi dia kabur juga. Saat Crowley mengirim lebih banyak siswa yang telah berubah, Johnny menemukan Eve di kelas lain. Untungnya Jack juga datang tepat waktu dan memukul Johnny dengan bangku sebelum menarik Eve untuk melarikan diri. Ada monster lain yang menunggu di luar, jadi pasangan itu berlari ke koridor hanya untuk menemukan pintu tertutup. Petugas kebersihan ada di sisi lain dan menerima untuk membuka ketika dia melihat mereka, tetapi dia mengambil waktu yang manis dengan itu. Ini memberi monster waktu untuk mengejar, dan saat pintu dibuka, monster itu melompat ke petugas kebersihan untuk memakannya juga. Jack dan Eve lari ke Van Jack, yang membutuhkan waktu cukup lama untuk memulainya. Eve membentaknya karena mengendarai kendaraan yang buruk, membuat kekesalan Jack bertambah. Lebih buruk lagi, radio mulai memutar lagu yang sama yang dia dengar ketika keluarganya meninggal. Jack tiba-tiba menghentikan Van saat kilas balik tragedi membanjiri pikirannya, dan Eve meneriakinya. Kemarahan Jack semakin memuncak dan akhirnya membuatnya membentak, tapi kali ini berbeda. Dia meminta Eve untuk keluar dari van-nya, marah tapi tanpa kekerasan, lalu dia kembali ke sekolah. Jack bertekad untuk menebus kesalahan masa lalunya dan mempersenjatai diri dengan semua peralatan tukang ledengnya untuk menghentikan monster itu. Di koridor, Jack menemukan dua siswa yang berubah, memperebutkan tubuh petugas kebersihan. Mereka berdua menyerangnya begitu mereka melihatnya. Dan pertarungan sengit namun tidak adil pun dimulai. Jack berhasil mendorong bocah itu sejenak untuk membunuh gadis itu dengan memukul kepalanya dengan pipanya. Kemudian dia mengejar bocah itu untuk memukulnya berulang kali sampai dia jatuh ke lantai, tempat Jack menikamnya dengan alat. Sementara itu, Crowley merasa lapar lagi dan mulai memakan salah satu siswa. Jack mulai mencari untuk menemukan Crowley, tetapi dia menabrak Johnny terlebih dahulu. Pengejaran dimulai di sekolah, dan Jack membela diri dengan melemparkan apa saja yang bisa dia temukan ke arah Johnny. Namun Johnny tidak merasakan apa-apa dan datang cukup dekat untuk menggigit lengan Jack. Jack menanduknya untuk mendorongnya menjauh, lalu dia merusak peralatan lab untuk memukul Johnny sampai mati. Setelah itu, Jack membalut lukanya dengan selotip dan mengambil kapak api sebelum berlari ke ruang kelasnya, di mana dia menemukan Crowley membuat lebih banyak monster. Menggunakan kapak, Jack memotong tentakel untuk memungkinkan siswa melarikan diri, tetapi Crowley mulai menyerangnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Jack mencoba bersembunyi di bawah meja dan langsung melemparkan kapaknya ke Crowley, tetapi tidak ada yang berhasil, dan sekarang seorang siswa yang baru berubah menyerangnya juga. Crowley membuang kapaknya dan tertawa saat dia melihat Jack dan monster itu bertarung, tetapi tawanya mati saat dia melihat Crowley mendobrak pintu lemari dan menggunakannya untuk membunuh monster itu. Sekarang lemari terbuka, Jack melihat natrium dari kelas terakhir dan mengingat pelajarannya. Dia bergegas untuk mengambilnya tepat sebelum Crowley menangkapnya dengan tentakel untuk menyeretnya lebih dekat, dan Jack memanfaatkan posisi baru untuk memasukkan natrium ke dalam mulut monster itu. Terkejut, Crowley menjatuhkan Jack saat dia mencoba meludahkannya, tetapi natriumnya meledak dan mengambil kepalanya. Namun jantung masih berdetak dan mengontrol tentakel, menangkap Jack lagi. Kali ini, Jack berhasil mengambil kapaknya dan memotong tentakelnya sebelum berlari ke monster itu dan menyerang jantungnya, akhirnya membunuhnya untuk selamanya. Semua tentakel jatuh dan siswa yang tersisa melarikan diri saat Jack mendekati gadis terakhir untuk menciumnya untuk merayakannya. Petualangan ini telah mengubah sesuatu dalam diri Jack, dan sekarang dia tahu berburu monster adalah panggilannya. Pertama dia kembali ke hutan untuk membunuh troll yang memakan keluarganya, akhirnya menyelesaikan masalah. Kemudian dia mulai berkeliling dunia melawan monster, dan sekarang dia berada di Afrika, siap melawan Ciklop untuk menyelamatkan desa.